Emang bisa sablon di gelas menggunakan setrika atau gosokan? Bisa dong. Mau tahu caranya? Intro dulu dong. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Farzan Digital Printing. Oke baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara sablon di gelas atau mug menggunakan setrika gosokan. Emang bisa? Pastinya bisa dong. Jadi buat teman-teman support terus channel ini dengan cara like, comment, dan share, dan jangan lupa di subscribe. Oke teman-teman, simak aja video ini sampai habis, jangan skip supaya teman-teman tidak ketinggalan bagaimana cara aku sablonnya. Nah, jadi di sini yang pastinya kita akan sediakan gelas yang mau kita sablon. Di sini aku menggunakan gelas yang bekas yang sudah pernah aku sablon tetapi gagal. Jadi itu ada masih ngecap sablonannya. Nah, ini motif yang akan kita sablon menggunakan gosokan. Nah, nanti seperti itulah yang akan kita sablon. Bagaimana caranya? Ya udah teman-teman simak aja video ini, jangan di skip lah pokoknya, supaya teman-teman juga tahu bagaimana caranya. Sambil menunggu panas, kita uji-uji coba terlebih dahulu atau kita ukur-ukur terlebih dahulu motif ataupun gelas yang akan kita sablon. Di sini aku memerlukan bantuan dari selasi ban untuk menempelkan motif ke gelasnya. Jadi kita ratakan terlebih dahulu kanan kirinya atau atas bawahnya. Kemudian kita bantu rekatkan menggunakan selasi ban. Nah, di sini aku menggunakan selasi ban plastik yang kecil supaya bagian sablonnya tidak bergeser ketika disablon menggunakan setrika teman-teman. Jadi itu salah satu yang paling penting supaya gelas itu ataupun motifnya yang akan kita sablon tidak bergeser dan hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Sambil kita tunggu, ternyata sudah panas. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, di sini langsung saja kita lakukan penggosokan karena dia medianya melengkung, jadi kita harus berhati-hati dan cara penggosokannya pun tidak sembarangan. Kita harus mengikuti medianya. Jadi kita gosok cara melengkung, kita gunakan sudut setrikanya untuk bagian-bagian yang susah dijangkau. Nah, jadi di sini kita menggunakan sudut setrikanya, untuk bagian tengahnya kita menggunakan badan setrikanya. Jadi tidak sembarangan setrika ya teman-teman. Di sini kita harus pelan-pelan dan berhati-hati supaya DTF atau motif yang akan kita sablon benar-benar tertempel dengan sempurna. Jadi kita tekan sambil kita geser, tekan lagi, geser lagi, kita putar sana, putar sini. Nah, itu proses sablonnya kita ikuti medianya teman-teman. Jadi karena medianya melengkung, jadi kita setrikanya ya melengkung perlahan-pelan, sablon lagi bagian sudutnya sampai benar-benar semuanya tersablon dengan sempurna. Jadi supaya lebih aman, di sini aku lepaskan selasi bannya karena sudah lonyot juga. Jadi fungsinya udah nggak ada lagi, jadi kita lepaskan. Nah, di sini cukup sulit karena apa? Karena medianya melengkung. Kalau tadi gelas itu medianya datar, kemungkinan gampang saja. Nah, karena melengkung jadi kita kesulitan untuk proses sablonnya teman-teman. Tapi di sini aku tidak menyerah, aku tetap lanjutkan prosesnya perlahan demi perlahan. Pasti aku yakin pasti bisa dan tertempel dengan rapi. Jadi ini hanya eksperimen saja teman-teman, hanya uji coba aku apakah bisa DTF itu disablon menggunakan gosokan ke media gelas. Rupanya bisa teman-teman. Cuman di sini aku tidak menganjurkan atau merekomendasikan untuk dilakukan penjual belikan. Karena apa?
takutnya konsumen kecewa, karena kalau DTF ini ditempel ke gelas takutnya kan mudah lepas, karena DTF ini bersifat lentur dan biasanya diaplikasikan ke bahan kain. Tiba-tiba kita aplikasikan ke bahan keramik, takutnya tidak sesuai fungsinya. Tapi ini hanya uji coba. Jadi kalau untuk kita pemakaian di rumah, hanya untuk kado aja, kemungkinan bisa kita jadikan teman-teman. Kenapa? Kalau untuk kado artinya kan untuk souvenir yang dipajang. Jadi sablonan itu tidak dicuci ataupun tidak dikenakan langsung oleh jangkauan anak-anak, dijamin ini bisa kali. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari, untuk dipakai sehari-hari, ini tidak rekomendasi teman-teman, karena dia DTF-nya di luar, artinya di atas dari muk itu, jadi gampang kali dikelentek. Tapi kalau sablon muk biasanya dengan teknik sublim. Nah, sublim itu adalah teknik sablon sama seperti jersey, dia menyatu ke bahan. Jadi semua tinta-tinta yang kita cetak nyatu ke bahan. Nah, di sini sudah kita proses, sudah kita setrika. Selanjutnya kita dinginkan menggunakan kain. Kita lap-lap sampai benar-benar dingin. Di sini sangat panas teman-teman, karena muk itu kan medianya padat, jadi cepat mengantarkan panas. Nah, di sini proses penglentekannya sangat berhati-hati, karena ada bagian-bagian lengkungan yang belum tertempel dengan sempurna. Jadi di sini aku setrika lagi bagian-bagian sudut-sudutnya. Aku setrika lagi, aku tekan-tekan lagi sampai benar-benar DTF itu atau motifnya lengket di gelas ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita langsung lentek semua ya teman-teman, nanti takutnya hasilnya koyak. Jadi harus betul-betul berhati-hati. Di sini juga ada yang belum tertempel dengan sempurna. Aku juga sangat berhati-hati di sini, takutnya tertarik koyak semuanya jadi gagal. Jadi di sini pelan-pelan, dan alhamdulillah di sini bisa tertempel. Jadi kita setrika lagi dengan benar sambil kita dinginkan, sambil kita tekan-tekan. Selanjutnya kita setrika lagi, tapi kali ini kita lapisi menggunakan kertas. Nah, kenapa kita lapisi? Karena kan setrika suhu panasnya tidak teratur, takutnya DTF itu lonyot dibuat setrika. Nah, makanya kita lapisi dengan kertas HPS supaya membatasi dari panas setrika itu langsung ke media DTF-nya. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Sangat bagus teman-teman, rapi, sesuai dengan motif yang sudah dicetak di DTF. Jadi ini hanya berlaku untuk kita sebagai eksperimen ataupun sebagai kado, tidak berlaku untuk proses penjual belikan atau dijadikan orderan ke konsumen, karena takutnya konsumen kecewa, karena ini bukan diperuntukkan jangka panjang. Ini hanya untuk souvenir atau pajangan-pajangan aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga teman-teman sekalian bisa mempraktekannya di rumah, bisa bereksperimen juga. Semoga ilmu ini bisa berkah selalu untuk kita semua. Support terus channel kita, jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan jangan lupa di subscribe. Sampai berjumpa dengan aku di video selanjutnya. Assalamualaikum.